18 tahun mereka konsisten berjuang, berdiri diam di depan Istana Negara, di bawah naungan payung hitam. Dihadang polisi, sampai fitnah, pernah mereka hadapi. Padahal, mereka adalah para orang tua, keluarga, dan orang-orang yang sedang memperjuangkan keadilan. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk bangsa ini. Bagaimana perjalanan aksi Kamisan yang pada Kamis lalu sudah berjalan 847 kali, dan inilah putar balik 18 tahun aksi Kamisan. Delapan belas tahun lamanya, setiap Kamis, saban pekan, Maria Katarina Soemarsih, kini berusia 72 tahun, berdiri di seberang Istana Negara. Dengan memakai pakaian hitam dan payung hitam, ia bersama puluhan orang lainnya berdemonstrasi dalam diam. Perjalanan Soemarsih dan aksi Kamisan diabadikan Tempo dalam sejumlah artikel. Salah satunya adalah artikel berjudul "Berdiam Melawan Lupa" yang terbit pada 18 Mei 2008. Di artikel ini, awal mula aksi Kamisan diceritakan. Maria Katarina Soemarsih atau Ibu Soemarsih adalah Ibunda Bernardus Realino Norman Irmawan atau Wawan. Pada 13 November 1998, Wawan tewas di halaman kampusnya sendiri, Universitas Atmajaya, Semanggi. Padahal waktu itu Wawan sedang menjadi anggota tim relawan untuk kemanusiaan yang membantu mahasiswa yang tewas dan terluka saat berdemonstrasi menolak sidang istimewa MPR. Wawan tewas setelah sebuah peluru menembus dadanya. Kepergian Wawan membuat Soemarsih berjuang ke sana kemari mencari kebenaran dan menuntut keadilan. Ia lalu berdiskusi dengan anggota keluarga korban lainnya dan beraudiensi dengan sejumlah lembaga negara, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, sampai Dewan Perwakilan Rakyat. Ia juga berkonsultasi dengan lembaga non-pemerintah, seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Pada 2004, kegigihan Soemarsih berjuang berbuah penghargaan Yat Thiam Hien Award. Awalnya, Soemarsih sempat menolak, karena merasa almarhum Wawan lah yang lebih pantas menerimanya. Tapi akhirnya Soemarsih menerima penghargaan tersebut. Setelah berdiskusi dengan aktivis hak asasi manusia Sandiawan Sumardi, yang menjadi salah satu juri Yat Thiam Hien Award, Soemarsih memberikan uang penghargaan itu untuk kegiatan para korban kekerasan. Di masa itu pula lah, Soemarsih dan Suciwati, istri mendiang aktivis hak asasi manusia Munir, membentuk organisasi Swabela. Tapi lantaran berbau Orde Baru, nama organisasi itu diganti menjadi Jaringan Relawan Kemanusiaan Indonesia, yang kemudian berubah lagi menjadi Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan atau JSKK. Penggagas lain organisasi ini adalah Bejo Untung, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966. Dalam perjalanannya, keluarga korban pelanggaran HAM di bidang sipil, politik, dan ekonomi, serta korban penggusuran ikut bergabung ke JSKK. Pada 9 Januari 2007, rumusan aksi Kamisan terbentuk. Waktu itu, Soemarsih, Suciwati, dan mantan koordinator Kontras, Yati Andriani, berdiskusi. Mereka bersepakat melakukan aksi diam dengan atribut serba hitam. Gagasan melakukan aksi diam ini diperkuat oleh Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang atau Kontras, Haris Azhar. Ia memberikan sejumlah contoh aksi solidaritas di berbagai negara. Salah satunya adalah gerakan perempuan Korea yang menuntut keadilan dalam kasus Jugun Lianfu di zaman penjajahan Jepang. Dalam aksi ini, sejumlah perempuan di Korea Selatan menggelar demonstrasi mengenakan pakaian putih setiap Rabu di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul.
Ada juga gerakan perempuan Argentina yang anaknya diculik oleh junta militer Argentina pimpinan Jenderal Videla pada periode 1970 sampai 1980-an. Gerakan bernama La Madre Plaza de Mayo atau Ibu-Ibu Plaza Mei ini, menurut Ketua Federasi Organisasi Keluarga Orang Hilang Asia dan Ketua Ikatan Orang Hilang Indonesia, Mugianto, paling mirip dengan aksi Kamisan. Di Argentina, para ibu dan perempuan itu menggunakan skarf putih, berjalan mengitari sebuah tugu di depan istana kepresiden Kasarosan, dan pesertanya juga tak banyak, hanya sekitar 50 orang. Jumlah peserta aksi ini membludak hanya pada saat tertentu, seperti pekan terakhir Mei, yang memang sejak 1980 ditahbiskan sebagai pekan anti penghilangan orang secara paksa. Menurut Mugianto, yang membedakan La Madre Plaza de Mayo dengan Kamisan adalah situasi politiknya. Gerakan La Madre itu dilakukan sebagai cara kreatif mengatasi represi, sedangkan aksi Kamisan di Indonesia sebagai bentuk aksi simbolis setelah upaya lain untuk mendorong penuntasan kasus hak asasi manusia menemui jalan buntu. Aksi Kamisan ini sebagai inisiatif melawan lupa, ujar Mugianto. Konsistensi La Madre Plaza de Mayo membawa dampak besar bagi perjuangan orang-orang hilang di dunia. Gerakan itu menginspirasi gerakan lain, tak hanya di Amerika Latin, tapi juga di negara-negara lainnya. Gerakan para perempuan di Argentina itulah yang mendorong lahirnya Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa, yang disahkan dalam Majelis Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 19 Desember 2006. Pada 2010, Indonesia menandatangani konvensi itu. Tapi sayangnya, sampai sekarang, kita belum meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa, meski sudah banyak kalangan mendorongnya. 12 Januari 2007, ide merealisasikan aksi diam di Istana Negara oleh Sumarsih dan anggota Kejaringan Komisi untuk Orang Hilang dan korban tindak kekerasan lainnya makin intensif dibahas. Saat itu, mereka menentukan hari aksi, dan dipilihlah hari Kamis, karena pertimbangan praktis. Menurut Sumarsih, aksi hari Senin tak dipilih, karena anggota jaringan punya kesibukan masing-masing. Sementara pada Selasa, ada agenda rutin sidang kasus Munir. Dan setiap Rabu, Komisi untuk Orang Hilang juga sudah punya agenda rutin. Akhirnya mereka bersepakat memilih hari Kamis, karena Jumat dianggap waktunya terlalu pendek. Dalam pertemuan itu juga disepakati, para demonstran mengenakan busana hitam-hitam, plus menenteng payung hitam. Warna ini dipilih sebagai simbol keteguhan. Kami sepakat, kalaupun pesertanya cuma 3 orang, aksi akan tetap jalan, kata Sumarsih. Umumnya, peserta demo ini berkisar 20-80 orang. Aksi Kamisan pertama dilakukan pada 18 Januari 2007. Pada masa awal aksi Kamisan, Sumarsih berdemonstrasi ditemani 32 koleganya. Dalam aksi itu, tak ada gemuruh orasi seperti layaknya demonstrasi lainnya. Aspirasi mereka diungkapkan melalui spanduk dan payung yang bertuliskan aneka tuntutan pengusutan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selain mengusung spanduk, mereka juga memajang foto-foto orang hilang dan keluarga korban pembunuhan 1965. Di aksi Kamisan, anggota jaringan solidaritas korban dan keluarga korban ini menagih janji presiden dan mengingatkan publik soal belum tuntasnya kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu. Tak jarang juga beberapa isu seperti kenaikan harga bahan pokok disinggung dalam aksi ini. Waktu itu Sumarsih bilang, aksi Kamisan akan berhenti kalau ada pengadilan hak asasi manusia. Tapi tak semua demo Kamisan berjalan mulus. Pada aksi pertama pada 18 Januari 2007 misalnya, mereka dihadang polisi. Tapi mereka tak mundur, meski polisi meminta mereka bubar. Pada Kamisan 16 Agustus 2007, polisi juga meminta aksi dibatalkan karena ada gladi bersih peringatan 17-an. Lalu pada 6 September tahun 2007, acara Kamisan berjalan bersamaan dengan kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Istana Negara. Sebelumnya, polisi menghubungi salah satu anggota peserta aksi. Polisi meminta aksi itu dibatalkan, tapi permintaan diabaikan. Akibatnya, sesaat sebelum rombongan Putin mendekat Istana Negara, terjadi tarik-menarik payung antara massa dan polisi.
Saat itu, para peserta aksi bergandengan tangan, sehingga upaya polisi tak berhasil. Kamisan yang sangat menegangkan terjadi pada 17 April 2008. Waktu itu, sebelum aksi dimulai, polisi sempat memberitahu para peserta bahwa mulai saat itu ada larangan untuk berdemonstrasi terlalu dekat dengan Istana Negara. Tapi peserta aksi tak mempedulikan peringatan itu. Walhasil, saat peserta tiba di lokasi, tempat demo sudah diisi 14 mobil polisi. Massa tak gentar dan memilih duduk di depan mobil polisi. Setelah melalui negosiasi, mobil polisi ini pun berlalu dan aksi bisa berjalan terus. Konsistensi, kesungguhan, dan ketulusan Sumarsih dan peserta aksi berhasil meluluhkan aparat keamanan. Sampai Juli 2007, peserta aksi Kamisan membagikan selebaran kepada masyarakat. Sampai akhirnya tradisi itu berubah. Mereka mulai mengirimkan surat kepada Presiden. Nah, ada cerita unik soal bagaimana Sumarsih dan peserta aksi Kamisan akhirnya mengirim surat untuk Presiden. Ceritanya, pada salah satu aksi Kamisan di 2007, Sumarsih didatangi Kepala Kepolisian Sektor Metro Gambir, Apollo Sinambela. Kepada Sumarsih, Apollo berkata, "Kalau ibu cuma demonstrasi begitu saja, gak akan ada yang merhatiin. Pakai surat ke Presiden saja," kata Apollo. Dari situ rupanya Sumarsih terinspirasi, dan sejak saat itu, para peserta aksi rutin mengirim surat ke Presiden. Sumarsih menyimpan semua salinan surat itu di kediamannya. Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada ratusan surat yang dikirimkan. Tapi balasan baru datang dari Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa pada 28 September 2007. Di surat itu, Hatta Rajasa menyampaikan bahwa ia telah berkirim surat kepada Kejaksaan Agung agar menampung permasalahan yang disampaikan para demonstran. Pada 26 Maret 2008, peserta aksi Kamisan akhirnya diterima Presiden SBY. Saat itu, Presiden berjanji akan membantu penuntasan kasus hak asasi manusia. Tapi ternyata tidak ada buktinya, ujar Sumarsih. Juru bicara Presiden SBY, Andi Malarangeng, mengatakan, komitmen Presiden soal pelanggaran hak asasi manusia sudah jelas. Semua ada aturannya, kata Andi. Alih-alih pemerintah memberi bukti, pada 1 April 2008, 4 berkas kasus pelanggaran hak asasi manusia hasil penyelidikan Komnas HAM justru dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Keempatnya adalah berkas kasus Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2, penghilangan orang secara paksa, kerusuhan Mei 1998, dan kasus Wamena Wasior. Butuh konsistensi untuk menjaga aksi Kamisan berjalan selama belasan tahun. Suciwati mengatakan, dalam perjalanannya memang ada peserta aksi yang semangatnya padam. Tapi semangat itu akhirnya lahir lagi atau ada yang muncul baru, karena dinamikanya beragam. Bagi Suciwati, aksi Kamisan memberi ruang anak muda untuk membangkitkan harapan, menyaksikan dan mendapatkan keadilan, juga menyediakan ruang solidaritas. Suciwati mengakui, kadang dia dan Sumarsih merasa kelelahan menyuarakan keadilan dan mengadvokasi orang-orang yang tertindas dan dikriminalisasi. Tapi semakin banyak mahasiswa, pelajar, hingga seniman yang memberinya semangat untuk menjaga aksi ini tetap ada, cukup mengejutkan. Karena ternyata ada yang mendengarkan suara kami, kata Suciwati. Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia pada waktu itu, menilai ada sejumlah faktor yang membuat aksi Kamisan bisa bertahan lama. Keteguhan para anggota keluarga korban menjadi bahan bakarnya. Selain itu, aksi Kamisan berhasil menemukan relevansi dalam persoalan-persoalan aktual. Gerakan ini menjadi semacam penyambung suara atas begitu banyaknya kasus pelanggaran HAM saat ini. Aksi ini pun menjadi wadah solidaritas dan mereka menyuarakan kasus-kasus baru. Jadi ini menjadi aktual dan kontekstual, kata Usman. Aksi Kamisan juga menjadi universitas bagi anak-anak muda yang ingin membangun kepekaan sosial, intelektualisme, dan aktivisme. Sumarsih memang sering dikunjungi mahasiswa. Dia kehilangan Wawan, tapi kini Sumarsih mempunyai banyak penerus perjuangan Wawan, ucap Usman. Pergelaran aksi yang memadukan aktivisme dan seni juga menurut Usman menjadi nilai tambah.
Kata dia, dalam aksi Kamisan, selalu ada saja yang bernyanyi atau bermain musik. Jadi gerakan ini mudah diterima. Aksi Kamisan hadir menjadi batas antara idealisme, pergerakan, dan pragmatisme kekuasaan, kata Usman. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah membentuk tim khusus untuk penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia secara non-yudisial. Fokusnya adalah rekonsiliasi lewat pemberian kompensasi dan rehabilitasi bagi korban dan keluarga korban. Pembentukan tim ini termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Pada 2023, Jokowi mengakui ada 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu, termasuk kerusuhan Mei 1998 serta tragedi Semanggi 1 dan 2. Jokowi berharap penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat itu dapat memulihkan luka para korban dan masyarakat bisa bergerak maju. Tapi Sumarsi tak setuju. Ia menolak penyelesaian non-yudisial untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat. Bagi dia, penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia tetap harus melalui jalur yudisial lewat peradilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Saya bertahan pada agenda reformasi yang ketiga, yakni menegakkan supremasi hukum. Barometernya, untuk kasus Semanggi 1 dan 2, dibawa dan dipertanggungjawabkan di Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc, dan apapun hasilnya, saya akan terima, kata Sumarsi. Sejak dimulai pada 18 Januari 2007, total aksi Kamisan mengirimkan 818 pucuk surat kepada Presiden. Rinciannya, sebanyak 339 surat untuk Presiden SBY dan 479 surat untuk Presiden Jokowi. Pada aksi Kamisan ke-836 yang digelar 17 Oktober 2024, mereka mengirimkan surat terakhirnya untuk Presiden. Berakhirnya rezim Jokowi dan bermulanya pemerintahan Prabowo Subianto yang disebut terlibat dalam penculikan aktivis pada 1997 dan 1998, membuat Sumarsi, Suciwati, dan peserta aksi Kamisan lain berhenti mengirimkan surat pada Presiden.